pesan antara pengirim dan penerima. Pesan jenisnya tuh ada yang verbal dan non verbal. Jadi kita juga harus bisa memahami sebagai seorang penerima pesan. Kalau ngeliat atasan kita nih, gesturnya seperti apa. Jadi ada pesan, makna tersiratnya ketika kita mendengarkan. Lagi marah. Pesan non verbal ini harus kita perhatikan. Ya, karena ada di saat kondisi orang yang ya ada nafas, suara, intonasi, kita perhatiin. Dan kita sebagai seorang penerima, kita juga harus bereaksi respect terhadap non-verbal itu. Betul kan? Tiap hari kita rasain loh. Ya, kalau PM-nya lagi happy kan, kita juga penerima juga happy. Ya, lalu ada pesan verbal. Nah, kalau verbal yang udah jelas ya, ada kata-katanya, lisan tulisannya itu jelas ya. Tapi yang kita harus hati-hati dengan yang non-verbal. Kalau kita tidak bisa peka terhadap pesan non-verbalnya, ya berbahaya. Ya. Yang juga sering berbahaya apa? Pesan tertulis di WhatsApp. Kita nggak tahu ekspresinya seperti apa sebetulnya. Kadang-kadang kita mencoba menerka-nerka. Jawabannya oke, lakukan, siap, oke. Kadang-kadang pakai huruf besar semua gitu. Tolong segera, huruf besar semua. Padahal yang ngetik kayak gue. Ya, saya tuh sekarang lebih dewasa karena 2018 lalu saya pernah menghadapi sebuah tantangan ujian hidup saya yang paling besar mungkin. Saya hampir kehilangan anak saya. Karena saya 2018 bulan Maret kena stroke. Umur masih 7 tahun kena stroke. Masuk ICU. Karena saya cuma satu-satunya. Ya. Saya harus meninggalkan pekerjaan. Ya, saya udah cuti full. Saya rawat anak saya 1 bulan, 2 minggu di rumah sakit Pondok Indah. Nggak bisa sembuh, saya bawa ke Singapura, 1 bulan saya di Singapura, jadi hampir 1,5 bulan saya tinggal bekerja di Singapura. Ya udah, saya harus spend uang yang lebih besar, saya tinggal di sana, merawat anak saya, fisioterapi anak saya sampai akhirnya bisa recovery lagi. Tapi saya sekarang harus bolak-balik Singapura. Sampai sekarang saya masih harus. Saya sampai istri saya udah bilang, ya kita siap, yang terburuk. Oke. Di situ ujian terbesar saya. Insight-nya buat saya apa sama istri? Adalah ketika saya menghadapi tantangan ujian sebesar apapun dalam pekerjaan, saya selalu ngomong, saya pernah ngelewatin yang lebih besar daripada itu. Makanya sekarang kalau kita menghadapi tantangan yang besar, bersyukur aja. Selama keluarga saya masih sehat, pada akhirnya semuanya kembali ke keluarga. Betul nggak? Betul. Jadi jangan terlalu sampai dibawa baper banget masalah kerjaan. Enjoy aja. Oke, tekanan bagus, stres itu bagus. Karena kalau nggak pernah stres dalam pekerjaan bahaya juga. Stres ada boleh, tapi jangan sampai dibaper. Makanya, oke, ada yang bilang bekerjalah pakai hati. Saya bilang hati-hati dengan kata-kata itu. Bekerjalah dengan hati dan pikiran yang benar. Ya. Karena kalau cuma pakai hati saja nggak pakai pikiran, baper sakit hati. Gitu. Karena pakai hati, terlalu pakai hati. Harus pakai pikiran juga. Pikiran itu yang membuat jadi balance. Logis apa enggak nih? Instruksi ini logis apa enggak? Kalimat yang tadi disampaikan logis enggak? Kalau semua pakai hati saja, bahaya. Rekrutmen, pakai pikiran, jangan pakai hati. Kalau pakai hati, yang direkrut, tolong Pak, istri saya. Masuk. Ya simpel. Enggak ada nanti kalau diusahakan. Sedih. Oke, masuk aja deh. Itu pakai hati. Paham maksudnya? Ini kerja itu harus pakai hati dan pikiran. Kalau pakai pikiran tuh juga bahaya, nggak ada hatinya, ya bahaya juga, jadi jahat kita nanti. Semuanya pakai logika saja. Kadang-kadang ya sudah lah. Oke, saya lanjut kamu ya. Pakai hati. Tapi kalau semua pakai hati aja nggak ada pikirannya, udah bablas semua. Sakit hati aja kerjaan kita. Setiap hari sakit hati. Ketemu sama eksternal dimarah-marahin sama kades gitu. Sakit hati. Ingat ya. Jadi kita harus bisa semakin hari semakin memahami beban pekerjaan seberat apapun. Oke, silahkan cari apa yang membuat saya bangkit lagi semangat. Saya tuh gitu aja. Kalau saya ada masalah berat banget, saya selalu ingat 2018 bulan Maret. Oke, saya terpuruk sekali, saya sedih sekali, sampai saya bilang, aduh. Saya sampai berhenti merokok semenjak saat itu. Saya udah bikin janji sama diri, kalau anak saya sembuh, saya pokoknya udah, saya mau hidup sehat, ya, makan sehat, pola hidup sehat. Saya mau lihat anak saya sampai tua. Saya berhenti merokok sampai hari detik ini 2 tahun.
Asik ya, kampanye Cirebon. Next. Ya. Fakta komunikasi. Dr. Albert nih dari San Francisco, dari Los Angeles ya, UCLA. Ya. Hasilnya ya tentang bagaimana mengkomunikasi emosi. Hasilnya 7% itu dengan verbal, tetapi 93% inilah yang bisa lebih sukses kita dalam menyampaikan. Jadi kalau kita menyampaikan pesan dengan emosi yang tepat, kalau kita ini nggak bagus, soalnya jadi ya, ekspresi saya, ya itu non verbal. Kan nggak mungkin saya ngomong, misalnya PT-nya cuma 50%, PT-nya cuma 50%. Melayu anak. Tapi guyu-guyu begitu, nggak dapet, nggak ngerti esensinya gitu. Ya, paham ya? Ketika saya harus menegur keras vendor, saya itu sudah ditegur sama BOD, saya sudah kena SP3. Daripada saya dipecat ini, apa yang saya cut? Oh aja Pak. Saya harus ngomong dengan non-verbal saya yang lebih ekspresif. Ya, teman-teman gitu ya. Kalau lagi happy, harus fair ya. Kalau lagi ada pesan yang menyenangkan, fair dong ngomong sama anak buah. Jangan tiap hari bukanya tegang terus. Nggak fair. Tuh, tanya Mbak Dwi. Saya di kantor kan balance ya Dwi, antara marah, kadang-kadang sedikit ketawa-ketawa. Kalau lagi happy, Dwi, pesan makan siang rame-rame saya traktir. Hari ini langsung. Kita seneni lagi. Enggak lah. Baru makan di Senin. Ya. Harus balance. Ya ciptakanlah situasi yang balance. Jangan tiap hari stres boleh tapi jangan tiap hari. Capek loh gitu. Ngelak ya, Pak. Guyu terus. Cepat tua nanti gitu. Terus. Ya. Saya aja nggak gitu ya udah botak begini kepala loh. Nah, lihat ini. Wah. Milih ya. Kira-kira ekspresinya apa ini? Bahagia. Atau nonton milianya? Milih ya. Nonton milianya. Saya udah mau kabur tapi. Ya, semua orang juga tahu kalau ini ekspresi lagi ekspresi bahagia, seneng gitu ya. Ya, Lepas. apa namanya? Menyejukkan, Pak. Menyejukkan. Jadi kalau ngobrol sama yang beginian kan juga rasanya tiap hari. Kok gemes ya? Wah, ya cuti. Udah gemes ngilu lagi. Udah berapa hari belum cuti? Berapa cutinya? Oke. Nah, kalau ini gimana? Ini sejuk juga ini, Pak. Muyok ini Pak, muyok. Begini masih menggemaskan. Ya. Masih Masih kurang. Apa coba yang kuat? Ya, kan beda ya. Nah, yang ini lalu yang ini. Nah, ini lagi marah. Kita harus tahu orang, oh ini lagi marah, oh ini lagi. Jadi